warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Perkenalkan, kami dari tim Apollo, peserta Tarumanegara Judicial Law Competition, dengan mosi perdebatan pembentukan pengadilan khusus penyelesaian sengketa tanah di Indonesia. Saya Rere Audrey selaku pembicara pertama yang akan menyampaikan opening dan closing statement. Pembicara kedua kami, Andi Haikal Fail Faksyar, bertindak selaku pihak pro. Dan pembicara ketiga kami, Naufal Fakir Saaksa, bertindak selaku pihak kontra. Sekian dan terima kasih. Lawan bicara adalah counter back kami dalam berpikir. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri. Sacipto Raharjo dalam bukunya Membedah Hukum Progresif menilik terkait pembentukan pengadilan khusus pertanahan di Indonesia. Seyogyanya merupakan wujud kristalisasi gagasan hukum progresif melalui sebuah perubahan terhadap hukum positif guna menghilangkan distingsi antara kepentingan masyarakat dengan hukum positif agar hukum yang tertati-tati dapat segera pulih. Sebagaimana Jeremy Bentham dalam bukunya Teori Perundang-undangan bahwa hukum hadir untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga hadirnya hukum untuk mengafirmasi agar terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam upaya menyelesaikan sengketa pertanahan yang dihadapi oleh masyarakat di Indonesia. Sengketa pertanahan merupakan sengketa yang multidimensi. Hal ini disebabkan karena sengketa pertanahan dapat saja berupa sengketa perdata dan sengketa pidana yang merupakan kompetensi peradilan umum, maupun sengketa administrasi yang merupakan kompetensi peradilan tata usaha negara. Sifat sengketa yang demikian berpotensi menimbulkan terjadinya pertentangan putusan yang merupakan bentuk presiden buruk dan akan menimbulkan efek domino, mulai dari kaburnya kepastian hukum, lambannya proses peradilan dengan potensi mencederai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Rentetan konflik yang terus bergulir telah membuktikan bahwa permasalahan pertanahan adalah masalah yang sangat rawan dan membutuhkan kontemplasi dari pemerintah. Menapak tilas adanya wacana pembentukan pengadilan khusus pertanahan yang kemudian dianggap sebagai langkah untuk menunjang reforma agraria sebagaimana menjadi cita-cita dalam pasal 6 ayat 1 dan 2 Ketetapan MPR nomor 9 tahun 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, dan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun bak duduk meraut ranjau, tegak meninjau jarak. Pembentukan pengadilan khusus ini harus membutuhkan kehati-hatian, sebab hal serupa juga pernah diterapkan dengan adanya pengadilan land reform. Kondisi yang demikian kompleksnya menimbulkan pro dan kontra dalam pembentukannya. Lantas, apakah kemudian urgensi pembentukan pengadilan khusus pertanahan di Indonesia untuk mewujudkan kepastian dan kemanfaatan hukum, atau hanya sebatas harapan palsu penegak hukum? Berharap memperoleh keadilan di pengadilan khusus, justru haknya terabaikan oleh pengadilan khusus. Apakah benar pengadilan khusus adalah tempat mengadu untuk menemukan keadilan? Ataukah justru manusia akan semakin jauh dari keadilan bila mengadukan nasibnya ke pengadilan khusus? Hal inilah kemudian yang akan diproyeksikan dari sudut pandang pihak pro maupun pihak kontra. Sekian dan terima kasih. Hukum akan memiliki nilai atau makna jika kalau hukum tersebut mengabdi kepada kepentingan masyarakat, yakni perkembangan dan pemenuhan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Sacipto Raharjo dalam bukunya Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya. Dewan juri yang terhormat, dalam konteks perdebatan kita kali ini, hal yang paling utama dan pertama yang perlu didudukan adalah esensi dan tujuan dari hadirnya pengadilan itu sendiri. Dan ketika kita merujuk pada konstitusi, pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Tetapi hal tersebut hanya bernilai semantik sebab tegaknya hukum dan keadilan tidak dapat terwujud dengan mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan yang tidak diaktualisasikan dalam bentuk pengadilan khusus. Hal ini disebabkan masalah pertanahan merupakan masalah yang penuh akan kompleksitas akibat dalam ranah pembuktiannya sering terjadi tumpang tindih putusan, data yang kurang akurat dan belum lengkap, dan lain sebagainya. Kompleksitas inilah yang diamini oleh Hamdan Zulfa selaku mantan Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menciptakan pengadilan khusus pertanahan guna menghadirkan keadilan bagi para pencari keadilan.
Dewan Juri yang amat terpelajar. Berdasarkan data yang kami peroleh terkait dengan sengketa pertanahan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia dan juga didukung oleh catatan Ombudsman telah menunjukkan pada tahun 2020 terdapat 4.431 kasus yang 1.201 diantaranya mengalami penumpukan dan sampai saat ini tidak terselesaikan. Hal ini menunjukkan ada ribuan masyarakat yang tidak mendapatkan keadilan atas tanah akibat tidak efektifnya penyelesaian sengketa pertanahan melalui pengadilan umum itu sendiri. Pun adanya sistem duality of jurisdiction yang menyebabkan terciptanya dua jalur penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia secara faktual dan absolut hanya akan menyebabkan tumpang tindihnya putusan dalam hal sengketa pertanahan yang sama. Interupsi, Dewan Juri yang terhormat membawa ketakutan berlebihan, mengabaikan bukti yang diperlukan. Pihak pro hanya menyuarakan potensi tumpang tindih putusan tanpa menghadirkan data yang meyakinkan. Dewan Juri yang terhormat, izinkan kami menjawab kegelisahan tim kontra dengan fakta yang ada. Dan fakta saat ini mengatakan, sebagaimana yang diterbitkan oleh Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia per tahun 2018 hingga tahun 2020 saja, telah mencatatkan sebanyak 3.838 kasus sertifikat ganda yang salah satunya disebabkan karena tumpang tindihnya putusan pengadilan. Dewan Juri yang terhormat, perlu dipahami bahwa sejatinya sifat hukum itu futuristik atau menjangkau masa depan, sehingga hal-hal yang berpotensi ataupun mungkin terjadi harus pun masuk dalam radar pandangan hukum itu sendiri. Pun konsekuensi logis penyelesaian sengketa pertanahan saat ini yang begitu kompleks yang hanya dapat diselesaikan melalui peradilan umum dinilai masih jauh dari asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menghambat akses to justice masyarakat. Dan ketika kita melirik pendapat Hatta Ali yang dikutip oleh Heri Swantoro dalam bukunya Harmonisasi Keadilan dan Kepastian, bahwasanya justice delay is justice denied. Menunda-nunda keadilan, maka saja membunuh keadilan. Sehingga penundaan pemenuhan keadilan akibat sistem yang tidak efektif membuat mekanisme yang diciptakan oleh negara telah mengkerdilkan nilai keadilan. Guna menjemput ruang keadilan dan penegakan hukum dengan analisis terhadap pokok permasalahan yang ada, telah melahirkan solusi pembentukan peradilan khusus pertanahan yang mengoptik gagasan Lawrence M. Friedman, yakni legal structure, legal culture, dan legal substance. Secara legal structure, pembentukan peradilan khusus akan memasukkan dan mengharuskan hakim ad hoc yang memiliki latar belakang agraria. Dari sisi kelembagaan, guna mewujudkan keadilan dan penegakan hukum yang proporsional dan terarah, maka pembentukan peradilan pertanahan akan dilakukan secara berjenjang di setiap daerah dengan menjadikan banyak angka sengketa pertanahan sebagai indikator utama dalam menentukan skala prioritas pembentukan. Pun secara legal culture, dibentuknya pengadilan khusus pertanahan adalah untuk menghadirkan keadilan di masyarakat yang berdasar pada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan demi mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Pun secara legal substance, wujud dari peradilan ini merupakan kausa dari adanya penyempurnaan pengaturan di rancangan undang-undang pertanahan, khususnya mengenai peradilan khusus untuk memperjelas formasi hakim dalam menyelesaikan kasus pertanahan, baik dalam ranah pidana, perdata, dan tata usaha negara. Sekian, lawan bicara adalah kawan terbaik kami dalam berpikir. Negara tanpa tujuan hanyalah omong kosong, namun negara yang menyalahi tujuan sama dengan bohong. Tujuan negara dalam mencapai kesejahteraan rakyat pada perkara pertanahan dapat diperoleh dari penyelesaian kasus dalam waktu singkat. Hal ini guna menghindari makin banyaknya kerugian yang ditimbulkan bagi para pihak terkait. Namun, apakah membentuk pengadilan khusus pertanahan menjadi solusinya? Secara normatif, pengadilan khusus pertanahan yang digadang-gadang akan menjadi solusi dari optimalisasi prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, nyatanya akan membawa sistem peradilan makin jauh dan bentuk yang sederhana. Merujuk kepada penjelasan pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Berkenaan dengan efisien dan efektif, berdasarkan teori efektivitas hukum oleh Lawrence M. Friedman, hukum yang efektif tercermin dalam pemenuhan legal substance, legal structure, dan legal culture. Secara legal substance, pengadilan khusus pertanahan membutuhkan sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya yang bersinggungan dengan yurisdiksi suatu lembaga peradilan dan hukum acara khusus yang dapat menimbulkan obesitas hukum dalam penegakan hukum. Secara legal structure, pengadaan pengadilan khusus pertanahan berbanding terbalik dengan semangat penyederhanaan birokrasi sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi. Kemudian secara legal culture, masyarakat sulit mengetahui berbagai peraturan yang ada, sehingga lahirnya pengadilan khusus pertanahan dengan regulasi baru yang menyertainya akan menghambat masyarakat dalam memperoleh akses to justice. Alasan penumpukan kasus pertanahan yang melatar belakangi munculnya wacana pengadaan pengadilan khusus pertanahan tidaklah memuat urgensi pembentukannya. Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia pada Januari 2020,
angka kasus sengketa pertanahan di Indonesia sepanjang tahun 2019 sebanyak 4.431 kasus dengan rincian 3.230 diantaranya terselesaikan dan 1.201 sisanya belum terselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kasus yang telah terselesaikan jauh melebihi jumlah kasus yang belum terselesaikan, sehingga masih merupakan hal yang wajar dalam proses peradilan. Yang perlu dilakukan adalah meningkatkan optimalisasi mekanisme yang sudah ada, bukan dengan menghadirkan mekanisme lain yang tidak teruji efektivitasnya. Interupsi. Dewan Juri yang terhormat, Mokhtar Pabotinggi pernah mengatakan bahwasanya asumsi-asumsi yang tidak didasarkan atas rasionalitas maka akan menyebabkan kaotis dan stagnansi pemerintahan. Inilah yang kemudian mencerminkan pandangan dari pihak kontra yang seolah enggan melakukan langkah perubahan sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Dewan Juri yang terhormat, ketika fakta telah menjadi bukti nyata, maka apa gunanya bermain kata? Pengadaan pengadilan khusus pertanahan akan menandai kemunduran sistem peradilan di Indonesia. Tanpa menutup mata, pengadilan land reform yang serupa dengan pengadilan khusus pertanahan pernah diadakan di Indonesia, namun dihapuskan karena terbukti mengalami kesulitan dan kemacetan berdasarkan pertimbangan huruf B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1970 tentang penghapusan pengadilan land reform. Tidak hanya itu, kompleksitas kasus pertanahan yang memuat aspek pidana, perdata, dan administrasi juga dianggap menjadi urgensi pengadaan pengadilan khusus pertanahan. Hal tersebut merupakan kesesatan dalam berpikir karena duality of jurisdiction yang berlaku antara peradilan umum dan PT-UN tidak menjadi penghambat dalam penyelesaian kasus pertanahan. Aspek pidana dan perdata dalam lingkup peradilan umum tidak bersinggungan dengan aspek administrasi dalam naungan PT-UN karena adanya koneksitas antar lembaga. Hal ini seyogianya telah menghapuskan kecemasan tentang adanya tumpang tindih putusan yang saling bertolak belakang antara kedua peradilan. Menjalankan peradilan umum dan PT-UN pada porsinya masing-masing akan lebih efektif dalam menjangkau tiap aspek kompleksitas kasus pertanahan daripada membentuk pengadilan khusus pertanahan. Alih-alih menyelesaikan penumpukan kasus dari peradilan umum dan PT-UN, pengadaan pengadilan khusus pertanahan justru akan memperbesar penumpukan kasus pada satu lembaga peradilan yang harus menyelesaikan seluruh kasus pertanahan. Tidak adanya urgensi pengadaan pengadilan khusus pertanahan secara faktual menyeret berbagai kendala dalam upaya pengadaannya. Mengingat tiap daerah di Indonesia memiliki tanah dan berpotensi memunculkan kasus pertanahan, maka pengadilan khusus pertanahan harus diadakan di tiap daerah. Hal ini membutuhkan waktu yang lama dan akan menjerumuskan kasus pertanahan pada penumpukan yang makin besar sehingga membawa sistem peradilan makin jauh dari prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan. Searah dengan pendapat William E. Gladstone, justice delayed is justice denied. Menunda-nunda keadilan maka sama saja membunuh keadilan. Atas kekhawatiran yang ada, sejatinya koneksitas antara Badan Peradilan Umum, Badan PT-UN, dan Badan Pertanahan Nasional terkait penyelesaian kasus pertanahan di Indonesia adalah jawabannya. Peningkatan koneksitas antar lembaga akan menjadi langkah yang efektif untuk ditempuh, serta penegakan restoratif justice melalui penguatan metode mediasi sebagai bentuk penyelesaian perkara secara non-litigasi dan menekan jumlah oknum dalam hal administrasi pun dapat menjadi upaya konkret untuk menekan penumpukan kasus pertanahan. Sudut pandang yuridis, teoritis, dan fakta membuktikan tidak adanya urgensi pembentukan peradilan khusus pertanahan. Secara tegas, mantap, dan lugas kami tetap pada pendirian kami dalam menolak mosi ini. Sekian dan terima kasih. Lawan bicara adalah kawan terbaik kami dalam berpikir. Hukum itu tidak tegak selalu. Sekali tegak, sekali runtuh. Sekali bangkit, sekali rubuh. Tugas kita, tegakkan ketika runtuh, bangkitkan ketika rubuh. Profesor Herman Raja Gugup. Dewan Juri yang amat terpelajar, pertanahan merupakan masalah yang penuh akan kompleksitas karena menyangkut urusan di bidang pidana, urusan di bidang perdata, serta tata usaha negara. Tingginya angka sengketa pertanahan di Indonesia yang belum terselesaikan oleh peradilan umum dan peradilan tata usaha negara mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dan kemanfaatan hukum kepada para pihak yang bersengketa. Konflik-konflik pertanahan yang terus bergulir apabila tidak dilakukan upaya penyelesaian secara serius dan sistematis, maka sengketa pertanahan akan terus berlangsung sehingga asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan tidak akan tercapai bagi para pencari keadilan. Hal inilah kemudian yang mendasari mengapa kemudian tim pro menyetujui pembentukan pengadilan khusus pertanahan di Indonesia. Namun, mengingat kembali terkait teori efektivitas hukum, pembentukan pengadilan khusus pertanahan justru tidak sesuai dengan semangat penyederhanaan birokrasi yang kemudian berimplikasi pada kesulitan masyarakat untuk mengetahui berbagai peraturan yang ada, sehingga lahirnya pengadilan khusus pertanahan dengan regulasi-regulasi yang menyertainya akan mempersulit masyarakat untuk memperoleh akses to justice sebagaimana yang telah diejawantahkan oleh argumentasi pihak kontra, dengan menawarkan opsi lain, yakni melalui koneksitas antara Badan Peradilan Umum,
Badan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Badan Pertanahan Nasional terkait penyelesaian kasus pertanahan di Indonesia, serta memperkuat upaya mediasi sebagai bentuk penyelesaian perkara secara non-litigasi. Sekian dan terima kasih. Lawan bicara adalah counterback kami dalam berpikir.